dari jembatan Taumi. Jembatan ini menjembatani kampung Taumi dan kampung Dana yang dilewati oleh Sungai Poronai. Di kampung Taumi, suku Auye. Saudara, saya mau berbicara tentang sesuatu yang menjadi perenungan saya dalam beberapa hari ini, yaitu bagaimana kita berani keluar dari zona nyaman kita, masuk ke dalam zona nyamannya Tuhan, saudara. Bagaimana aplikasinya secara praktis itu? Begini, saudara, ada banyak hal yang menjadi alur hidup kita atau menjadi patokan untuk kita hidup. Itu namanya zona nyaman yang kita buat. Dan kalau zona nyaman itu sudah terbentuk rapi, kuat, bahkan melembaga, kita bisa terjebak dalam tipuan sehingga membuat kita tidak dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Begini, saudara, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu, kata Tuhan Yesus. Ternyata sampai saat ini memang tuaian banyak, tetapi pekerjanya sedikit, saudara. Padahal di Indonesia ada begitu banyak sekolah teologi, dari sekolah teologi yang sangat munafik, yang dikenal dunia, sampai kepada sekolah teologi yang sederhana. Saya katakan seperti itu. Setiap tahun begitu banyak lulusan sarjana teologi, master teologi, dokter teologi, atau juga kursus-kursus penginjilan. Namun mengapa tuaian begitu banyak dan pekerja tetap sedikit? Salah satu alasan, bukan satu-satunya alasan. Salah satu alasan adalah bagaimana tamatan teologi, sarjana teologi, atau sejenis yang lain terikat dengan zona nyaman bagi dirinya. Terikat dengan satu paradigma yang bisa menipu, membuat tidak bisa melayani dengan sukacita. Contohnya begini, saudaraku. Saya sarjana teologi. Lalu saya membuat sebuah zona nyaman. Setelah tamat nanti, tugas saya hanyalah berkhotbah di mimbar. Saya harus bisa berdasi dan bisa berkhotbah, bisa menampilkan khotbah-khotbah yang luar biasa, supaya menjadi menarik banyak orang untuk mendengar khotbah saya. Itu bisa adalah jebakan paradigma. Atau saya sarjana teologi, wajib dong saya mendapat bayaran sesuai dengan pendidikan saya. Sehingga banyak orang setelah tamat dari sekolah teologi tidak mau langsung melayani. Mereka menunggu panggilan, menunggu dipanggil, menunggu dipekerjakan. Lalu mereka ikut mencari lowongan kerja bagi sebuah lembaga, pada sebuah lembaga pelayanan atau juga yang lain, saudara. Tentunya saya tidak berbicara tentang salah atau benar dalam hal ini, saudara. Saya tidak bermaksud seperti itu. Yang saya maksudkan adalah salah satu alasan mengapa ribuan sarjana teologi, ribuan pekerja Injili dihasilkan, tetapi tuaian begitu banyak dan pekerja masih sedikit. Karena salah satu alasannya karena ada paradigma yang mengikat, ada konsep hidup yang mengikat, sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu. Ya, saya harus digaji, saya akan melayani Tuhan, hak saya mana? Hak saya dong, kan kewajiban. Hak saya sudah saya laksanakan, kewajiban hak saya mana? Itu kan penting, kan ada ayat bilang jangan memberangus lembu yang sedang mengirik. Benar, lembu sedang mengirik. Apakah kita sedang mengirik lalu menuntut hak bagi kita? Tidak, saudara. Ingat, masuk dalam zona nyamannya Tuhan. Zona nyamannya Tuhan itu apa? Waktu dia utus murid-muridnya, dia tidak memberikan saldo kas yang besar, dia tidak memberikan sebuah lembaga yang luar biasa, tetapi di atas sebuah bukit, dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata Yesus. Ayat 20 dalam Matius 28, ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman, kata Yesus.
Berarti Immanuel, penyertaan Tuhan sempurna. Bekerja dulu saudara, jangan menuntut hak, jangan mengeluh, Tuhan mengapa hidup saya seperti ini? Kenapa anak istri saya harus seperti ini? Saya melayani Tuhan tapi mengapa banyak kesusahan, mengapa banyak penderitaan ekonomi yang saya alami, mengapa sakit penyakit yang saya alami? Jangan ikat diri pada paradigma saya aman baru saya melayani. Melayani selagi sakit, melayani selagi kesulitan ekonomi, melayani dalam keadaan-keadaan sangat sulit apapun. Saudara, mulai dari apa adanya kita. Kalau hari ini ada jembatan Sleng yang dibangun oleh pemerintah, tidak ada terjadi seperti ini jika tidak dimulai dengan bagaimana tim membuat jembatan rotan yang sekitar 50 meter dari pohon yang di sana diikatkan ke sana. Jadilah jembatan rotan dengan satu rangkaian tali sebagai jalan. Di situ dimulai sejarah pertama jembatan terpanjang di Sungai Perunai dibangun oleh tim jembatan rotan sehingga memudahkan jangkauan kepada kampung yang di sebelah Sungai Tommy ini. Kalau menunggu jembatan Sleng jadi baru pekerjaan Tuhan jalan, maka pekerjaan Tuhan tidak bisa jalan, saudaraku. Kita mulai dengan apa adanya kita. Bahkan dari rumah saja jangan tertipu. Aduh, ini lockdown, saya tidak bisa buat apa-apa, sangat dipatasi, saya stres. Tidak, saudara. Pekah melihat apa yang menjadi kebutuhan zaman, lalu menjadi saksi. Kembali saya tegaskan bahwa banyak orang mengeluh seolah-olah bahwa hidup ini sudah sampai pada akhirnya, kehidupan tidak akan berlanjut lagi. Ketakutan dan berbagai isu-isu global dunia yang menakutkan akan ada antikristus dan sebagainya membuat orang tertipu dan tidak mau bangkit sebagai anak Tuhan. Tidak perlu khawatir. Saat ini kiamat, saat ini ada datang antikristus yang sebenarnya, datang berbagai gejolak-gejolak, sebuah tekanan dan berbagai hal. Tidak perlu khawatir. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Saudara-saudara, biarlah renungan di pagi hari ini atau di saat ini dapat menjadi berkat bagi saya juga. Saya diingatkan dengan perenungan selama beberapa hari ini tentang zona nyaman saya. Harus saya lepaskan masuk dalam zona nyamannya Tuhan. Dan itu biarlah menjadi berkat saudara-saudara. Kita semua maju dan benar-benar menikmati kasih sayang Tuhan yang ajaib itu. Tuhan berkati. Shalom.